Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Lucky Indalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Bisnis plan di sini saya telah membuatnya kemarin, yaitu bisnis plan tentang usaha cappuccino cincau. Baik, sebelum kita masuk pada penjabaran tentang bisnis plan, kita seharusnya itu lebih mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat dari bisnis plan itu sendiri. Manfaat dari adanya bisnis plan, kita melakukan sebuah planning bisnis itu untuk apa? Sebenarnya yang pertama itu akan memudahkan kita dalam menganalisa bisnis kita, baik dari kekuatan bisnis kita, ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi, kelemahan bisnis kita, dan apapun dari kerugian dan juga keuntungan itu kita bisa menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi itu pasti akan sangat menguntungkan untuk planning bisnis kita. Baik, langsung saja ya, saya akan memaparkan dari planning bisnis plan cappuccino cincau. Di sini saya sambil melihat laptop ya teman-teman. Bisnis plan cappuccino cincau, kita mulai dari yang pertama tentang analisis usaha. Analisis usaha cappuccino cincau. Kenapa saya memilih cappuccino cincau? Karena menurut saya cappuccino cincau ini memanglah minuman yang sudah banyak digemari oleh orang-orang gitu. Pasti orang-orang sudah sangatlah tidak familiar dengan cappuccino cincau gitu kan. Dan di sini juga kenapa saya memilih cappuccino cincau? Cappuccino cincau pertama, banyak orang pasti sudah mengenalnya, dan kedua, orang itu pasti lebih suka mengkonsumsi daripada membuat. Banyak orang yang menyukai cappuccino cincau, tapi tentunya mereka tidak akan bisa membuat minuman seenak cappuccino yang seperti orang-orang jual gitu kan. Nah, ini poin penting dari bisnis plan saya, yaitu tentang keunikan rasa yang akan saya menjadikan dominan dari cappuccino cincau ini. Kemudian potensi pasar. Di sini potensi pasar produk dapat diterima oleh masyarakat, karena tentunya orang-orang juga tidak asing lagi dengan cincau, tidak asing lagi dengan cappuccino gitu kan, ataupun tidak asing lagi dengan minuman-minuman berbau es seperti itu. Kemudian cincau hitam sendiri itu sudah memiliki banyak penggemar gitu kan, dengan mengusung inovasi baru. Nah, di sini saya mengusung inovasi karena cappuccino cincau itu menurut saya merupakan inovasi dari bentuk tradisional ke bentuk internasional, itu dipadukan gitu. Jadi dari situ produk ini dapat dengan mudah diterima di kalangan masyarakat dengan keunikannya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menentukan objek pasar. Di sini dalam menentukan objek pasar kita perlu menggunakan strategi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kita perlu menggunakan strategi-strategi yang memudahkan untuk produk kita itu dijangkau oleh masyarakat. Kemudian lanjut di menetapkan target. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, mengusung tema dengan cita rasa tradisional dengan internasional. Nah, dari hal ini kami membidik semua target, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, semuanya, bahkan orang-orang yang sudah berusia gitu pun kami membidik itu sebagai target kita, karena dari hal ini kita tidak memiliki batasan usia untuk target pasar kami. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, kita itu analisis SWOT dalam suatu bisnis plan, dalam suatu usaha itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan analisis SWOT ini kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dari produk yang kita akan usahakan ini. Baik, kemudian dari SWOT, kita yang pertama yaitu strike atau kekuatan. Di sini produk cappuccino cincau memiliki kekuatan. Menurut saya yang pertama kekuatannya adalah dapat dinikmati semua kalangan, baik dari kalangan bawah, tengah maupun atas. Nah, di sini juga harganya yang kami tawarkan itu harga terjangkau teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu produk, kita memasarkannya, jangan langsung kita menggunakan harga yang sangat tinggi, karena itu malah pasti jika tidak menggunakan strategi yang baik itu akan mematikan pemasaran kita sendiri. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu bahan baku produk dijamin bersih dan higienis karena dibuat dari bahan alami. Seperti yang kita ketahui, cincau itu dibuat dari daun ya kan. Di pedesaan ini banyak sekali daun-daun cincau, jadi otomatis itu higienis. Kita tidak menggunakan bahan kimia, bahan pengawet atau pemanis buatan. Kemudian kekuatan yang ketiga yaitu bahan baku produk mudah didapat serta harga terjangkau. Kalau misalkan daun cincau itu pasti mudah didapat, karena kami di daerah pedesaan itu tidaklah sulit untuk mencari bahan baku seperti daun cincau. Kemudian gula, kemudian es batu, semuanya sangat mudah didapat dan juga harga itu sangat terjangkau.
Kemudian kekuatan yang keempat yaitu mempunyai cita rasa yang khas karena banyak variasi rasa dan ada cincaunya. Di sini ada yang paling utama yaitu variasi rasa. Kita perlu menggunakan variasi rasa untuk meningkatkan kualitas produk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dengan ada cincaunya itu sangatlah menarik menurut saya. Itu adalah sebuah kekuatan dari cappuccino cincau ini. Kemudian weakness. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk yang saya tawarkan dari cappuccino cincau ini, dari bisnis plan cappuccino cincau ini, di sini yang pertama yaitu saat musim hujan penjualan pasti tidak akan begitu ramai. Karena apa? Karena kita menggunakan bahan baku es. Jadi tidak mungkin musim hujan orang-orang akan mencari es. Itu sangatlah hal yang ya bisa saja, tapi itu tidak bisa dipastikan gitu. Jadi kemungkinan kelemahan dari produk kami saat musim hujan penjualan tidak begitu ramai. Peminat itu tidak begitu banyak. Kemudian yang kedua, cappuccino cincau jika musim hujan tidak begitu banyak peminat, sedangkan cincaunya sendiri itu tidak akan bertahan lama. Jadi cincaunya itu tidak memiliki daya tahan yang kuat yang begitu lama ya. Itu kelemahan dari produk cappuccino cincau sih. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya sewa cukup mahal karena harus tersambung dengan listrik untuk produk. Ketika kita membuat suatu usaha, kalau misalnya kita belum memiliki tempat untuk menjualkan, memasarkan produk kita, tentunya kita akan menyewa tempat. Di sini kelemahan dari cappuccino cincau ini karena saat melakukan penjualan kita perlu adanya blender. Nah, di sini kita pasti akan cukup mahal sih. Karena apa? Karena kita perlu listrik untuk memblender. Kemudian selanjutnya produk mudah ditiru. Mesti banyak sekali memang yang berjualan, yang memproduksi, yang menjual produk cappuccino cincau, tapi di sini kita harus memiliki suatu kekhususan dari produk kita agar menjadi daya tarik tersendiri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke opportunity atau peluang. Nah, peluang di sini dari produk cappuccino cincau kita bisa lihat yang pertama disukai banyak orang, baik dari kalangan bawah, atas, menengah, gitu kan. Dan juga bukan dari anak-anak saja, tapi dari remaja, orang dewasa, semuanya. Kemudian, letak yang strategis. Peluang di sini kami harus mencari letak yang strategis untuk menjualkan produk cappuccino cincau kami. Dengan hal ini pasti pembeli itu akan sangat mudah mencari di mana sih stand kami gitu. Kemudian peralatan yang memadai akan membuat kami ingin selalu berinovasi. Itulah peluang dari cappuccino cincau kami. Kemudian yang terakhir threat atau ancaman. Ancaman yang bisa saja terjadi dalam sebuah bisnis plan, dalam sebuah kita melakukan penjualan suatu produk. Yang pertama dan paling penting yaitu selera konsumen. Karena selera konsumen itu variatif, itu merupakan sebuah ancaman. Karena bisa jadi kalau misalnya ada penjual produk minuman yang baru, orang-orang itu akan langsung tertarik dengan produk mereka tidak begitu tertarik lagi dengan produk kita. Kita harus selalu berinovasi memang. Kemudian ancaman yang kedua, munculnya pesaing baru. Ini sangatlah penting. Jika munculnya pesaing baru itu di dekat-dekat kita, itu pasti sangat mempengaruhi penjualan kita. Tapi kita harus mempunyai sebuah inovasi terbaru. Jika nantinya ada pesaing baru, kita juga harus mempersiapkan sebuah aba-aba jika nanti ada pesaing baru. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu munculnya banyak penjual minuman dengan harga yang lebih murah. Karena di zaman sekarang itu banyak sekali penjual minuman. Karena menurutku mungkin minuman itu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita. Jadi banyak sekali orang memilih untuk berjual minuman gitu. Oke, kita lanjut di analisis 4P. Setelah tadi analisis SWOT, SWOT, kita lanjut ke analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Kita analisis produk ya. Produk yang kami tawarkan kita ada 3 variasi. Yang pertama cappuccino original, cappuccino mochaccino, dan cappuccino chococino. Di sini kita ada 3 variasi. Kita juga harus memiliki banyak variasi karena masih awal. Saya hanya menentukan untuk 3 variasi untuk bisnis plan kali ini. Kemudian P yang kedua yaitu price, harga. Kami mematok harga Rp6.000 karena menurut kami ini terjangkau. Mungkin ada juga yang Rp5.000 tapi menurut kami Rp6.000 itulah yang cocok. Kemudian P yang ketiga, promotion atau promosi. Nah, dalam melakukan promosi produk cappuccino cincau ini, di sini saya melakukan promosi melalui media online dan juga media cetak. Media cetaknya bagaimana? Kita membuat brosur, kemudian dibagi-bagikan. Pertama, misalkan kita promo tuh awal kali buka, kita promo dulu, beli 1 gratis 1 atau bagaimana? Kita harus punya hal-hal yang seperti itu untuk membuat orang-orang itu tertarik dengan produk kita di awal-awal kita buka. Kemudian di sosial media kita membuat akun IG dan kita juga harus aktif promosi produk kita di status WA, story WA. Karena itu menurut saya sangat penting karena
zaman sekarang media massa itu sangatlah penting untuk pengembangan sebuah bisnis, ya kan? Kemudian bukan hanya dari media cetak dan juga story WA, tapi kita perlu bantuan orang lain. Kita juga perlu meminta bantuan kerabat untuk membantu mempromosikan Cappuccino Cincau dari produk saya ini. Kemudian yang keempat yaitu P-Place. Tempat yang kami pilih di sini kita juga harus memilih yang strategis. Tapi menurut saya karena di daerah saya itu sudah begitu sangat penuh Cappuccino Cincau, di sebelah sana ada, dan menurut saya yang belum ada itu di depan puskesmas. Karena puskesmas itu kan pasti orang ada, bukan hanya orang sakit di dalamnya, pasti ada orang sehat juga. Orang sehat di situ itu menjaga orang yang sakit. Pasti di situ juga jenuh lah. Saya kenapa memilih puskesmas? Karena orang-orang yang menjaga orang sakit itu pasti jenuh. Dengan meminum Cappuccino Cincau pasti akan menyemangatkan kembali semangat mereka gitu, membangkitkan semangat mereka. Dan di sini kami berharap dapat dijangkau oleh banyak orang juga, karena puskesmas termasuk di jalanan yang umum biasanya gitu kan. Kemudian kita lanjut yang ketiga, analisis biaya. Setelah kita tadi menganalisis pasar, kekurangan, kelebihan, ancaman, biaya perlu kita analisis teman-teman. Jadi kita bisa tahu, oh kalau misalkan kita jual segini dalam sehari, kita bisa dapat keuntungan segini, dan kita juga perlu uang segini untuk membuat produk kita di modal awal gitu. Dalam satu kali pembuatan modal awalnya segini, kita bisa mendapat keuntungan segini. Kita perlu adanya analisis biaya dalam bisnis plan ini ya teman-teman. Yang pertama, aspek modal bahan baku. Oke. Bahan baku Cappuccino Cincau untuk sekali penjualan di sini yang saya hitung itu menggunakan 50 porsi sekali penjualan ya teman-teman. Itu lumayan banyak ya. Tapi kita harus optimis. Dalam satu kali penjualan itu ada 50 porsi. Bahan baku yang pertama cincau hitam. Saya di sini menentukan harga menurut saya 20.000. Kemudian gula pasir 24.000 karena di sini 3 kilo. Bubuk cappuccino, mochaccino, chococcino kami buat 45.000 karena satu bubuk kami harga 15.000. Kemudian air, kemudian susu kental manis coklat kita butuh 9.000. Es batu kita yang besar itu 4, mungkin 20.000. Jadi di sini total aspek modal bahan baku dari total semua yang tadi yang sudah saya sebutkan ada 118.000 rupiah ya. Kemudian kita buat lagi di bahan penyedia seperti gelas plastik, sedotan plastiknya. Gelas plastik kita kan pasti ada 50 cup. Di sini 50 cup itu biasanya satu cup itu 12.000 ya teman-teman. Isinya udah 50. Sedotannya 3.000 satu wadah. Kemudian plastik untuk pembungkus saat dikasihkan ke konsumen itu 5.000. Totalnya 20.000 rupiah. Jadi kita total dari tadi bahan baku cappuccino, bahan modal bahan bakunya dan juga bahan pengepakan tadi itu 118.000 ditambah 20.000, totalnya 138.000. Itu modal awal kita jika kita ingin membuat 50 cup Cappuccino Cincau. Kemudian kita langsung nih analisis aja deh. Kita coba deh analisis keuntungan jika kita terjual 50 cup dengan tadi modal kita 138.000, kita dapat untung berapa ya? Kita hitung harga jual 6.000 kali 50 porsi sama dengan 300.000 rupiah. Kemudian total harga jualnya 50 porsi kurangi total modal, itu untuk keuntungannya. Total harga kurangi total modal. Jadi total penjualan kita 300.000, modalnya tadi 138.000. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan 162.000 dalam 50 cup yang kita jual, 50 cup yang kita jual. Lumayan sih teman-teman. Kalau kita telateni, kita bisa menggunakan hal ini untuk sebuah peningkatan dalam sebuah usaha. Tidak ada hal yang merugi dalam sebuah usaha jika kita terus berusaha. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.